Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sampai dengan saat ini kita selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmatnya, sehingga kita masih bisa menikmati hidup di dunia ini dengan baik. Sholawat, salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuknya, yang beliau berkorban, berjuang untuk kita semuanya. Maka wajib kita selalu membacakan sholawat untuk rasa terima kasih kita kepada beliau. Terima kasih juga kepada Sangaji TV yang telah bekerja sama dengan Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengisi acara-acara yang telah diselenggarakan oleh Sangaji TV. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlangsung dan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kedua belah pihak, untuk Sangaji juga untuk Muslimat Nahdlatul Ulama, terutama untuk masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa yang saya hormati, dalam rangka menyongsong hadirnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita perlu merenung, bersyukur kepada Allah, berterima kasih karena kita tidak hidup di zaman penjajah, kita hidup di zaman kemerdekaan. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang seimbang, paling tidak menyerupai dengan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu. Dari cerita, dari sejarah, bagaimana bangsa kita yang mengalami begitu banyak penyiksaan dari pihak penjajah. Ada uang tapi tidak bisa belanja. Ada uang tidak bisa untuk membeli baju karena tidak ada toko, tidak ada orang. Semua bahan yang ada di Indonesia, di negara kita, itu semuanya sudah diambil alih oleh penjajah, sehingga bangsa kita sangat prihatin ya pada zaman dulu. Nah, ini perlu adanya selalu mengingatkan kepada generasi penerus bahwa perjuangan para pahlawan itu tidak gampang, tidak ringan, tetapi melawan penjajah yang begitu sengit ya, dengan perjuangan dan keikhlasan, kesabaran para pejuang kita, tokoh-tokoh kita, pahlawan kita, beliau dengan semangat menyerang penjajah meski dengan bambu runcing, dengan senjata yang sangat sederhana. Beliau tahu bahwa yang dilawan ini bukan sebanding. Karena alatnya lebih canggih, ya seperti halnya Israel. Semuanya sudah punya, semuanya bisa, apapun yang dia inginkan pasti bisa. Tapi Allah berkata lain. Tidak seterusnya bangsa Indonesia menderita
bangsa Indonesia dijajah dengan kekuatan doa, kekuatan kesabaran, kekuatan semangat para kiai dengan santrinya menyerang dengan senjata yang sederhana, tapi di samping itu juga selalu berdoa. Nah, dengan perjuangan para pahlawanlah kita semua kemudian dinyatakan merdeka oleh Insinyur Soekarno, bahwa telah menyatakan kemerdekaannya setelah pemenangan itu. Para pemirsa yang saya hormati, sekarang tidak hanya merenung dengan menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Kita renungkan kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang sudah merdeka. Sudah tidak ada lawan, tidak ada penjajah. Apa yang harus kita lakukan? Maka teringat akan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari para sahabat, pulang dari peperangan Uhud yang begitu besar. Rasulullah ngendika, roja'na min jihadil azhar ila jihadil akbar. Para sahabat bertanya, apa Rasulullah? Ini kan sudah perang yang dahsyat, korbannya banyak. Kok masih dianggap ini peperangan kecil? Terus peperangan besar itu apa? Jihad akbar adalah jihad dari diri sendiri, yaitu melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu itu Masya Allah susahnya bukan main, karena tidak kelihatan. Kalau penjajah Belanda, kita bisa menembak atau menyerang karena kelihatan musuhnya. Tetapi ini tidak kelihatan. Musuhnya langsung masuk ke dalam dengan perasaan mungkin kadangkala dibawa oleh malaikat, kadangkala bisikan dari setan. Nah, ini yang menjadikan manusia ini harus selalu bersyukur bahwasanya kita sudah merdeka. Nah, apa pengabdian kita kepada negara ini, yaitu dengan ikut serta mengemban atau amanat NKRI itu harus selalu kita jaga. Jangan sampai kita rela untuk negara ini dijajah oleh orang lain, baik itu secara real lahir maupun secara batin yang tidak kelihatan. Nah, ini para pemirsa, kita hendaknya selalu memberikan tuntunan terhadap anak cucu kita. Bagaimana menikmati, mensyukuri kemerdekaan ini, yaitu dengan berbuat baik, berbuat jujur, berbuat adil, sesuai dengan latar belakang. Pengemban kebijakan, pembuat kebijakan, ya harus dengan jujur, dengan ikhlas mengedepankan urusan atau kepentingan umat, mengalahkan urusan pribadi. Kalau itu semua dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka kalau kita itu bercita-cita bahwa kepingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, nah maka berbagai lini, apa saja latar belakang kita, sosial, jabatan apa saja, itu pasti akan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau mensyukuri kemerdekaan ini sebagai hadiah dari Allah,
sebagai perjuangan dari para pahlawan, maka hati kecil kita pasti ingin berbuat juga untuk negara kita. Oleh karena itu, kepada para pemirsa, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama secara khusus dan umat manusia di dunia ini, mari kita mengingat akan perjuangan-perjuangan beliau. Paling tidak kejujuran, keikhlasan, kesabaran itu mengikuti tuntunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu takut kepada Allah, selalu bertakwa. Para pemirsa, ketakwaan itu bukan hanya sholat dan puasa saja. Ketakwaan kepada Allah itu banyak bentuknya. Kepada Allah sendiri, ketakwaannya berbentuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Ketakwaan terhadap teman sejawat, sesama bangsa kita, yaitu tidak boleh menyakiti satu dengan yang lain. Ketakwaan kita kepada bentuk negara ini, maka la tahunhu, jangan berkhianat terhadap negara. Negara kita sudah berbuat banyak, maka janganlah seperti halnya lingkungan hidup harus selalu bersih, menata sampah dan sebagainya. Nah, ini harus kesadaran, itu semua adalah perjuangan, itu adalah rasa cinta kita kepada negara ini, yaitu dengan bentuk itu tadi, umpamanya yang kecil saja tentang sampah. Bagaimana kita mendidik anak cucu kita, atau mungkin pelaku perdagangan, toko dan sebagainya, supaya mengingatkan jangan memakai dengan tong plastik umpamanya, supaya sampahnya tidak terlalu banyak, karena plastik susah untuk dilunakkan. Nah, ini ternyata di negara kita lewat pondok-pondok pesantren itu sudah melatih santri-santri bagaimana mengelola sampah. Kemarin saya ketemu pengasuh dari sebuah pesantren di Jawa Tengah. Beliau telah memerintahkan, menginstruksikan kepada para santrinya, kalau beli apa-apa itu dengan box, tidak boleh membawa kantong dari tokonya. Nah, sehingga itu mengurangi berapa persen perbuatan itu, tetapi paling tidak nilainya di dalam membantu daripada pelaksanaan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Karena itulah dalam rangka mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini, maka hendaknya kita selalu berbuat baik. Kita selalu husnudzon dengan sesamanya. Jangan mudah curiga. Ini kok ada gejala begini, KPK. Ya, jangan seperti itu. Apa kira-kira yang harus kita perbuat? Oh, ada yang salah, ditegur. Oh, ada yang melenceng, kita luruskan. Jangan kemudian semua itu meja hijau. Nah, zaman dahulu tidak ada. Semuanya pada sabar, semuanya pada rela memperjuangkan itu, tanpa ada bantuan-bantuan daripada negara-negara lain. Boro-boro bantuan ya. Nah, itu. Nah, jadi yang kita syukuri ini yaitu dengan berjuang dengan mengembalikan semangat kita bahwa negara kita dulu itu dijajah oleh penjajah. Maka kita harus juga demikian. Jangan mudah tergiur oleh bujukan, wah ayo berangkat ke Londo, berangkat kemana gitu ya. Wah ini bangga dengan itu ya. Kita harus tahu
kepada siapa, untuk apa. Lah ini harus kita sharing lebih dahulu. Barangkali ini merupakan urun muslimat daerah istimewa Yogyakarta di dalam menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya yang nantinya setelah Hari Kemerdekaan ke-79 ini bangsa Indonesia lebih halus, lebih hati-hati, lebih tawakal kepada Allah. Nah, sehingga apa yang kita inginkan, negara yang baik, negara yang adil, makmur, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala, bisa terwujud dengan baik. Selamat Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, tetap menjadi bangsa yang merdeka, tetap menjadi bangsa yang baik, menjadi contoh daripada negara-negara yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.